Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada hari ini dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Nah, saudara-saudaraku, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa-Nya. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk lebih lagi membawa diri kita di hadapan Tuhan. Kita boleh persembahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Engkau dan boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya Bapa, penuhi kami dengan kerinduan, haus akan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus dan kepenuhan Allah Bapa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Engkau yang mengurapi, memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mendengar sabda-Mu. Ajar kami untuk kami taat, ajar kami, penuhi kami, sehingga hati kami limpah dengan syukur hanya kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan, pengertian baru, bahkan ketaatan. Ini kami ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Menjaga Tetap Bersih. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya mengajak saudara-saudaraku untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yesaya 4 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah nama-Mu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Yerusalem disucikan dan dilindungi." Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yesaya ini dibuka dengan nubuat bagi Yerusalem dan Yehuda yang tertulis dari pasal 1 sampai 3. Isi nubuat ini dari ayat ini, pasal ini adalah tentang hukuman bagi bangsa Israel karena tidak bertobat. Hukuman diberikan Tuhan untuk menyucikan dan membersihkan bangsa itu
dari kelakuan yang bercela dan tidak setia. Di akhir hukuman, Tuhan akan menumbuhkan kehidupan bangsa yang baru, tunas yang baru, yang menghasilkan dan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan akan muncul. Tuhan pun akan melindungi kehidupan yang baru dan telah bersih. Demikianlah umat diperingatkan untuk tetap menjaga kesucian yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Saudaraku, hari ini kita boleh belajar melalui kondisi bangsa Israel yang telah dimurnikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Namun, mengapa hal-hal yang sama yang membuat Tuhan menghukum bangsa Israel justru kembali timbul setelah Tuhan menghukum mereka? Saudaraku, setiap apa yang sudah menjadi alasan bangsa Israel bermegah, bangga dan merasa terhormat, dan mereka sebelumnya bermegah atas diri mereka sendiri. Mereka bangga dengan kekuatan mereka dan dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri, dan mereka mencari kehormatan dalam hal-hal lahiriah. Tetapi kini tunas yang ditumbuhkan Tuhan yang akan menjadi alasan mereka berbangga. Artinya kebanggaan itu bukan terletak pada diri mereka atau kemampuan mereka, melainkan kepada apa yang Tuhan sediakan bagi mereka, yaitu kepada karya Tuhan. Saudaraku, proses pemurnian yang Tuhan lakukan tidaklah mudah. Sangat mungkin menyakitkan dan tidak nyaman, bukan saja bagi orang-orang yang berlaku jahat ataupun bagi para pemimpin, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, terlepas dari keterlibatan maupun ketidakterlibatan seseorang di dalamnya. Kita adalah bagian dari masyarakat itu. Di sisi lain, di ujung dari proses yang tidak menyenangkan, Tuhan menjanjikan masyarakat baru yang disegarkan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Masyarakat yang mengenal benar apa yang Tuhan kehendaki. Masyarakat yang kembali menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan kita secara pribadi maupun publik, di dalam interaksi kita dengan pihak-pihak di luar hidup kita. Saudara-saudaraku, waktu kita diminta Tuhan untuk membersihkan hidup kita dari kekotoran, baiklah kita juga mempersiapkan diri kita untuk terlibat, membersihkan dan dibersihkan. Dengan ketidaknyamanan proses ini, kita tahu ujungnya akan ada satu kehidupan bermasyarakat yang indah, yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita nikmati. Mari saudaraku, kita beranikan diri kita menjadi alat pembaharuan yang Tuhan pakai. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita boleh memperoleh hidup yang baru. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan bagi Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita boleh merenungkan apakah kita telah menjaga kebersihan ataupun kesucian hidup kita sebaik-baiknya. Apakah kita telah hidup menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita mengejar Tuhan, semakin kita hidup dan tinggal di dalam firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama, agar kita membersihkan kekotoran yang masih ada, sikap hati ataupun respon kita, agar kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan dari setiap sampah, kenajisan yang masih melekat dari dahulu dalam hidup kita. Mari kita evaluasi, introspeksi diri kita, agar firman Tuhan membersihkan, agar Roh Kudus yang membentuk kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang kudus, pribadi yang bersih, dan kita menjadi bait Allah yang hidup, bait Allah yang kudus. Demikianlah renungan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari saya ajak kita untuk kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya kami boleh bersikap ataupun berespon dengan benar.
sehingga firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Firman-Mu yang membentuk kami menjadi pribadi yang benar, yang menguduskan, mentahirkan kami, menjadi kami hidup baru, hati baru di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa, penuhi kami terus, ampuni kami atas kesalahan kami, atas ketidaktaatan, atas kekerasan hati kami, bahkan setiap kekotoran yang masih ada dalam hidup kami. Ampuni kami, kuduskan kami oleh kuasa darah Yesus, menguduskan kami. Terima kasih Bapa, kami memasuki bulan, kami akan memasuki bulan Desember. Biarlah di akhir November ini kami boleh semakin introspeksi diri. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami. Kami persembahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya kepada Tuhan. Dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Kiranya Kristus berkarya dalam kami. Roh Kudus yang menolong kami dalam setiap ketidakmampuan, keterbatasan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat beraktivitas. Terus berkarya di dalam Kristus. God bless you all.